Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh forum diskusi Nihayatul Qaulil Mufid ya. Baik, para peserta sekalian atau para partisipan, alhamdulillah tampaknya diskusi kita pada malam hari ini bakal menarik atau bakal seru, karena sebelum pelaksanaan diskusi ini kita mulai sudah cukup viral di media sosial ya, karena serbaran yang sudah dibuat oleh pemateri kalau nggak salah ya. Ini kita share ke beberapa grup di WA kami dan alhamdulillah cukup banyak respon dari para member ya. Yang menarik karena diskusi kita ini diberi judul dengan Iqlab VS. Suaranya putus Ustaz. Ya. Jadi sangat ada bacaan Iqlab dan Ikhfa Syafawi ini, sehingga cukup menarik bagi yang membacanya. Banyak banyak di antara mereka yang mempertanyakan kenapa seakan ada pertentangan antara kami sudah konfirmasi kepada si pembuat pamflet atau selebaran yang tidak lain adalah juga pematerinya sendiri, Ustadz Andi. Alhamdulillah beliau mengatakan kenapa karena antara Iqlab dan Ikhfa Syafawi ternyata di samping memang istilahnya tidak sama ya. Nanti baiklah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Dan yang menarik tadi ada VS, ada perlawanan antara Iqlab dan Ikhfa Syafawi. Oleh karena itu marilah kita saksikan nanti siapa di antara pemenang keduanya, di antara Iqlab dan Ikhfa Syafawi. Sangat menarik saya kira. Oleh karena itu, tapi sebelumnya marilah kita buka pertemuan ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ila abaina wa ummahatina mu'an syarif qurra syarif fil ardh. Inna Allah yataqabbal minhum hasanatihim wa yu'adhibu qararihim wa 'ulumihim manafa'atihim fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih, demikian dari saya. Kemudian selanjutnya kami serahkan pada
moderator atau host Ustadz Andris dan juga Ustadz Andi. Andris bisa memimpin acara ini. Monggo. Ya, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Anam sampun kerso buka acara kali pimpin doa. Acara selanjutnya mungkin Ustadz Andi sakit langsung memembarakan materi yang sampun dipersiapkan. Monggo Ustadz Andi. Baik, terima kasih waktunya kepada host yang baik. Mungkin sambil dimulai, slide yang saya lampirkan bisa ditampilkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih shadiqil wa'dil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa, bertatap wajah meskipun lewat online, bahas tentang dua hal hukum bacaan di dalam tajwid, di mana bacaan tersebut adalah iqlab dan ikhfa syafawi. Di mana ikhfa syafawi dan iqlab ini merupakan sesuatu yang berbeda, tetapi sama tapi berbeda. Sehingga ketika kita sandingkan antara keduanya, kita perlu tahu di mana letak persamaannya dan di mana letak perbedaannya, sehingga kita tahu nanti bagaimana cara yang tepat ya, dalam melafalkan iqlab maupun ikhfa syafawi. Maka dari itu kami memang sengaja memberikan VS dalam selebaran yang kami edarkan, bukan semata-mata bermaksud untuk iqlab itu melawan atau menentang terhadap ikhfa syafawi. Tapi kita saat pada malam hari ini akan mensandingkan, kalau bahasa kerennya diadu, keduanya diadu, nanti siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih lemah, atau mungkin bisa jadi sama-sama imbang, draw. Jadi intinya kita tidak mencari mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi hanya ingin mengetahui letak persamaan dan perbedaannya. Baik, para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama kami lebih mengutamakan untuk membahas tentang iqlab, sehingga slide yang kami tampilkan merupakan isi dari iqlab, dikarenakan dalam iqlab ini prosesnya lebih banyak daripada mim sukun itu sendiri atau ikhfa syafawi itu sendiri, sehingga akan lebih lengkap, sehingga nanti tentang mim sukun akan kami sisipkan di tengah-tengah pembahasan iqlab tersebut. Baik para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan pokok-pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama tentang pengertian, kedua kondisi bagaimana hukum itu berlaku, dan ketiga kita akan menyandingkan perbedaan dan persamaan dengan mim sukun, lalu maksud ikhfa ya, dalam bacaan iqlab maupun ikhfa syafawi itu ikhfa yang seperti apa, lalu cara melafalkan bagaimana, lalu apa alasannya nun sukun bertemu ba itu kok diganti menjadi mim, ada apa di sana. Baik para
pemirsa dan para hadirin yang dirahmati Allah, kita mulai dari pengertian iklab. Iklab itu kalau secara bahasa itu memindah, mengalihkan. Jadi kalau kita tahu setiap hari Minggu mungkin di Surabaya ada namanya Car Free Day, sehingga jalan protokol di sana ditutup, dialihkan ke jalur lain. Itulah iklab secara bahasa. Lalu secara istilah itu banyak sekali, ada istilah nahwu, sorof, iklal dan sebagainya. Namun iklab menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah menjadikan satu tempat huruf ke tempat yang lain. Maksudnya itu adalah nun sukun itu dijadikan tanwin, dijadikan mim. Lalu dibaca dengan ikhfa dan gunnah. Nah, ini yang nanti akan dibahas di pokok bahasan selanjutnya, dibaca ikhfa dan gunnah. Nah, itu bagaimana? Baik berlakunya iklab itu bisa pada keadaan satu kalimat maupun dua kalimat. Nah, namun untuk tanwin itu ya, selalu ada di akhir kalimat, dalam artian selalu dalam dua kalimat. Namun kalau untuk nun sukunnya itu bisa satu kalimat, bisa dua kalimat. Itu merupakan pengertian iklab. Sekarang menginjak pada pokok yang nomor 2. Bisa tampilkan pokok bahasanya ditampilkan. Ya, yaitu kondisi. Ya. Kondisi mungkin di sini belum saya sampaikan di slide ya, karena sudah maklum bahwa kondisi iklab itu ketika nun sukun bertemu ba. Tidak selain ba, bukan, hanya ba saja. Lalu juga begitu dengan ikhfa syafawi, yaitu kondisinya ketika mim sukun bertemu dengan ba, tidak dengan huruf yang lain. Sekarang kita mengalih kepada perbedaan dan persamaan dengan mim sukun. Kalau kita melihat dalam kitab Nihayatul Qaul Mufid, karena memang topik yang kita bahas pada malam ini itu Qaul Mufid, meskipun mungkin dalam perbedaan dan persamaan ini di dalam kitab-kitab lain mungkin ada pendapat yang berbeda, tetapi pada malam ini kami mengacu pada Nihayatul Qaul Mufid. Silakan tampilkan slide untuk perbedaan dan persamaan dengan mim sukun. Baik, di sini di kitab Nihayatul Qaul Mufid dijelaskan bahwa fala farqah, tidak ada perbedaan antara mim sukun dan mim sukun, itu tidak ada perbedaan. Di sini disebutkan bahwa yang tidak berbeda itu apanya? Fala farqah, tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang tidak berbeda itu apanya? Illa annahu lam yukhtalaf fi ikhfa'il mimi al-maqlubah indal ba'i wala fi izharil gunnah. Yang tidak berbeda dalam artian persamaannya itu terletak pada bacaan ikhfa-nya dan bacaan gunnah. Jadi iklab dengan ikhfa syafawi itu sama-sama dibaca gunnah, sama-sama dibaca ikhfa. Namun perbedaannya kalau kita melihat dari kondisinya, ya, bahwa nun sukun itu bertemu ba, itu iklab. Mim sukun bertemu ba, itu ikhfa. Perbedaannya adalah bahwa nun sukun bertemu ba dalam artian iklab, itu mim yang terdapat dalam pelafalan iklab itu mimnya statusnya sebagai pengganti, bukan asli. Sedangkan mim sukun mimnya asli. Maka itu rokaron manggis perbedaan status ini terdapat perbedaan status ini mengakibatkan adanya perbedaan hukum bacaannya. Dalam iklab tidak ada perbedaan. Semua ulama sepakat membaca iklab itu dengan ikhfa dan gunnah. Sedangkan mim sukun bertemu ba dalam artian ikhfa syafawi itu ada ulama yang membaca dengan
ikhfa dan ada yang membaca dengan izhar. Agar tidak dijelaskan lagi di bahasan selanjutnya, saya akan sisipkan perbedaan tentang bacaan ikhfa syafawi yang dibaca izhar dengan dibaca idgham. Di sini dijelaskan bahwa dalam nihatul qaul mufid ini ikhfa syafawi yang dibaca dengan ikhfa itu merupakan bacaannya para ahlul adab dari Mesir dan semua negara-negara barat. Di sini dijelaskan bahwa al-ikhfa'u indal ba'i bi gunatin zahiratin, gunahnya harus diperjelas. Alamah tarahu al-hafiz, berdasarkan apa yang dipilih oleh Imam Ad-Dani dan sebagainya dan kawan-kawan. Siapa kawan-kawan Ad-Dani itu? Adalah alladzi alaihi ahlul ada'i bi Misr wa Syami wal Andalus wa sairil biladil gharbiyah. Seluruh negara barat itu membaca ikhfa itu dengan ikhfa dan gunah. Ikhfa syafawi maksud saya. Sedangkan untuk ulama negara-negara timur seperti Iran, Irak, ya, itu membaca dengan izhar. Nah, namun mengapa sekarang Indonesia yang merupakan negara timur itu kok banyak menggunakan bacaan ikhfa? Padahal ikhfa di sini banyak dibaca oleh ulama-ulama negara-negara barat. Karena dulu kiblatnya, maksudnya rata-rata ulama itu kan bersumber dari Mesir, sehingga banyak yang meniru orang-orang timur itu banyak yang meniru bacaannya imam-imam Gharbiyah. Namun tidak ada yang diunggulkan dari ikhfa izhar itu. Apakah ikhfa itu lebih utama? Apakah ikhfa itu izhar yang lebih utama? Itu tidak ada yang diunggulkan. Ya, di sini dijelaskan ya. Wal wajhani, dua model bacaan ini dalam artian bacaan ikhfa syafawi yang boleh dibaca dengan ikhfa atau dibaca dengan izhar itu sahihani, sahih, kedua-duanya sahih, sama-sama benar, ma'khudun bihima, bisa dibaca, bisa dipakai. Cuman ini illa anna ikhfa aula, hanya saja ikhfa itu lebih utama digunakan. Makanya dari itu seiring berjalan zaman banyak ulama-ulama syarqiyah itu lebih meniru atau menggunakan bacaan ikhfa, meskipun mungkin pada zaman dahulu itu ada istilahnya ada sekat-sekat sendiri ya, barat itu ikhfa, timur itu izhar. Cuman karena ulama timur lebih banyak menggunakan yang aula, sehingga dia lebih banyak meniru bacaan orang-orang barat, istilahnya seperti itu. Itu merupakan sedikit perbedaan atau persamaan yang sebatas yang kami tahu berdasarkan kitab Nihatul Mufid. Mungkin masih ada perbedaan dan persamaan menurut pendapat kitab-kitab yang lain. Baik, kita lanjut kepada pembahasan pokok bahasan bukunya. Mungkin bisa ditampilkan pokok bahasannya. Oh ya, baik. Lalu bagaimana ketika ulama syarqiyah, ulama negara timur yang membaca dengan izhar? Apakah gunahnya harus diperjelas? Dalam artian, apakah masih ada tempo 3 harokat? Di sini Ibnu Jazari mengatakan kalau dibaca izhar ya jangan dikasih tempo 2 harokat. Di sini pendapat Imam Al-Murisi yang menukil pada kitab Ri'ayah, ya, ingkulta man azharul mimah gunahal dirahunat. Apakah seorang yang membaca izhar terhadap mim sukun bertemu ba itu gunahnya juga harus
diperjelas dalam artian pakai tempo 2 harokat. Nah, maka Imam Murisi menjawab, menukil dari pendapat Ibnu Jazari dari kitab Nashr, oh enggak, la yuzhiruha. Ketika dibaca ibhar, gunahnya jangan jelas. Jadi misalkan kalau dibaca ikhfa kan gunahnya harus diperjelas dengan tempo 2 harokat. Yaqtasim billah. Tapi bagi yang membaca ibhar, jangan dikasih tempo, tapi langsung saja. Yaqtasim billah. Baik, demikian tentang persamaan dan perbedaan yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut kepada topik berikutnya, yaitu tentang maksud dari ikhfa sendiri. Ya, ikhfa itu bagaimana sih? Ya, ini karena di nun sukun bertemu huruf yang 15 yang terkumpul pada lafaz sifdal sana kam jada syakhsun qad sama, itu ila akhirih, itu kan juga ikhfa. Lalu, maaf, saya jeda dulu kepada host. Ini ada pengunjung yang login tidak bisa masuk. Mungkin Ustadz Jaka bisa dibantu, Ustadz Imam Syafi'i tidak bisa login. Mungkin bisa dibantu di kontak Japri untuk tutorialnya. Baik, saya lanjut ya. Di ikhfa ini bagaimana sih sebenarnya ya? Ikhfa itu seperti apa? Ikhfa-nya iklab loh ya, bukan ikhfa-nya nun sukun bertemu huruf yang 15 itu. Di sini yang dikatakan ikhfa itu, sebentar saya buka, agak lupa juga ini. Nah ini, maksud ikhfa di sini adalah melemahkan dan menutupi beberapa zatnya mim. Jadi makhrajnya itu tekanannya dilemahkan. Lalu beberapa sifatnya ditutupi. Dalam artian hilang lah istilahnya. Hanya sebagian saja yang tampak. Di sini sebentar saya lihat kitabnya ya. Wa zahiru anna makna ikhfa'il mim laisa iqdama dzatiha bil kulliyah. Yang dimaksud dengan ikhfa-nya mim dalam hukum bacaan iqra itu bukan berarti terus meniadakan sifatnya secara keseluruhan hingga tak tersisa. Tapi di sini bal id'afaha wa satara dzatiha fil jumlati bi taqlil i'timad ala makhrajnya, melemahkan atau mensedikitkan tekanan makhrajnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini sudah merupakan mengarah kepada cara melafalkan. Sehingga ketika membaca iqlab itu makhrajnya tetap mim, ya. Hanya saja tekanannya lemah. Gitu. Nanti akan saya lampirkan juga perbedaan dengan ikhfa dalam nun sukun bertemu huruf yang 15 tadi. Lalu zatnya itu ditutupi, ya. Wasataro dzatiha. Lalu sekarang kita coba lihat kepada, mungkin ada yang baca kitab lihat yang bawa Nihayatul Qaul Mufid ya. Di bab mim sukun di sana dijelaskan bahwa ikhfa itu ada 2 macam. I'lam anal ikhfa'a ala qismaini. Ikhfa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ikhfa'ul harakat, yang kedua ikhfa'ul harf. Satu ikhfa'nya harakat, yang kedua ikhfa'nya huruf. Kalau ikhfa'nya harakat itu adalah membaca sebagian harokat. Jadi harokatnya itu kalau 1 harokat itu pembacaannya nggak sampai 1 harokat, hanya sebagian saja. Contoh seperti la ta'manna itu menurut riwayat yang membaca dengan ikhtilas ya, dan seluruh ulama qurra qiraat sab'ah
memperbolehkan dua bacaan terhadap la ta'manuna, itu boleh ismam, boleh ikhtilas. Di situ ikhtilas kan mensedikitkan harokat. Mensedikitkan harokat itu untuk ikhtilas 2/3 harokat. Kalau rawum 1/3 harokat. Sehingga bacaannya jangan dibaca normal. La ta'manuna itu full, harokatnya full. Tapi disedikitkan. La ta'manuna, itu ada domanya, tetap doma, cuman cepat. Itu ikhfa'ul harokah. Sedangkan ikhfa'ul huruf itu hurufnya yang dikurangi, harokatnya tetap, hurufnya yang dikurangi. Nah, di sini untuk ikhfa'ul harokat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu membaca sebagian huruf dan menutupi beberapa zatnya huruf. Seperti halnya mim sukun yang tadi saya jelaskan tadi, iklab yang diganti dengan mim atau mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi itu merupakan ikhfaul huruf bagian pertama, yaitu sebagian hurufnya saja yang dibaca. Ya, yang awalnya penekanan mimnya itu melekat, ini tidak melekat, hanya nempel, ya, tidak renggang di sini. Lalu zatnya sebagian saja yang dipakai, yaitu gunnahnya saja. Ya, yang lain jadi mim kan, jadi tidak jadi ba. Jadi yaqtasim billah itu kan hanya sebagian zatnya saja yang tampak dalam sukunnya itu. Lalu untuk ikhfa'ul huruf yang kedua itu meniadakan zatnya huruf secara keseluruhan. Tapi gunanya ada, tetap, dan menetapkan gunanya. Seperti dalam ikhfa'nya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 15 huruf. Sejasana ila akhiri itu. Sehingga perbedaan ikhfa, maksud ikhfa dalam iklab ini, itu menurut kitab Nihayatul Qaul Mufid ini, itu mimnya masih ada. Hanya saja lekatannya yang berkurang. Tidak terlalu melekat. Bibir yang menempel itu tidak kuat. Lemah. Tempelannya lemah. Gunanya tetap ada. Tetapi kalau nun sukun bertemu 15 huruf itu, nunnya nggak ada. Secara makhraj juga ada. Karena nun itu kan ujung lidah itu nempel ke atas. Ya gampangnya begitu. Namun ketika membaca ikhfa'nya nun sukun bertemu 15 huruf itu kan lidah tidak menempel ke atas. Jadi secara makhraj itu murni tidak ada. Secara keseluruhan makhrajnya nggak ada, nggak dipakai istilah. Tapi gunanya tetap ada. Contoh seperti apa ya? Ming qabli, ming qablu ya. Itu kan nun sukun bertemu qaf. Itu kan ujung lidah tidak menempel ke atas istilahnya. Tapi gunanya nun tetap ada. Itu yang dimaksud ikhfa'nya huruf yang kedua. Jadi beda ya. Menurut Nihayatul Qaul Mufid ini berbeda antara ikhfa'nya nun sukun bertemu 15 huruf dengan ikhfa'nya iklab, itu berbeda. Dengan demikian saya memahami, mohon koreksinya jika pemahaman saya kurang tepat, saya memahami kitab Nihayatul Qaul Mufid ini lebih cenderung mengikuti pendapat yang ketika melafalkan nun sukun bertemu dengan ba iklab atau mim sukun bertemu dengan ba ikhfa syafawi, itu bibirnya tidak merenggang. Tidak ada furjah di antara keduanya. Tidak ada celah di antara keduanya. Menurut pemahaman saya seperti itu. Karena ikhfa'nya huruf ikhfa syafawi dan iklab ini berbeda dengan ikhfa'nya nun sukun dengan ya, yang bertemu dengan 15 huruf tersebut. Itu perbedaannya. Lalu bagaimana dengan furjah itu? Nah,
Kalau melihat dari Nihatul Qaul Mufid, ini cenderung mengikuti pendapat yang tidak ada furjahnya. Sehingga untuk pendapat yang furjah bagaimana? Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kedua-duanya boleh dipakai ya, karena memang sama-sama kuat ya. Di kitab-kitab itu saya pernah lihat, saya pernah baca di dua situs website yang fokus terhadap ilmu tajwid. Yang pertama yaitu tentang dari Al-Itqan ya, Al-Itqan bukan Al-Itqan kitab itu, tapi situs Al-Itqan itu mengatakan dari dua pendapat yang antara furjah dengan yang tidak ada furjahnya itu, yang tidak ada furjahnya itu yang lebih rajih, lebih benar, bukan lebih benar sih, lebih utama misalnya begitu. Lalu di Alukah ya, di situs Alukah itu dijelaskan di sana bahwa yang ada furjahnya itu yang lebih rajih seperti itu. Karena sedikit yang saya baca di sana berdasarkan kepada kitab An-Nashr ya, Fil Qiraatil Ashr dalam karangannya Ibnu Jazari. Di sana Ibnu Jazari hanya mengatakan mukhaffaf. Itu saja. Sehingga lebih cenderung ulama yang di Alukah itu ikhfa'nya disamakan dengan ikhfa'nya meskipun dengan 15 huruf yang ada di kalimat sifdah sana itu. Itu perbedaan yang bisa dipakai kedua-duanya, memiliki referensi yang menurut saya sama-sama kuat. Cuman di Nihatul Qaul Mufid ini pemahaman saya lebih cenderung memilih kepada bacaan yang tidak ada furjahnya. Baik, kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu cara melafalkan. Di sini, karena saya membaca secara tekstual di kitab Nihatul Qaul Mufid ini sangat akan menyita waktu, sehingga saya langsung menyimpulkan saja. Nanti bagi para hadirin dan para pemirsa bisa mengkoreksi penjelasan kami, kali aja ada yang kurang tepat, dengan membuka kitab Nihatul Qaul Mufid pada bab ikhlaq ya, pada halaman 122 cetakan DKI, atau pada hukum min sukun halaman 126 cetakan DKI. Di sini cara melafalkan ya, yang saya rangkum dari kitab Nihaya itu, pertama, ucapkan mimnya terlebih dahulu, tapi kurangi tekanannya. Tekanannya dikurangi. Jangan seperti mim asli yang bukan ikhfa syafawi. Tekanannya dikurangi. Lalu perjelas gunanya mim dengan memanjangkan temponya. Lalu setelah itu ucapkan huruf ba dengan melekatkan dua bibir. Itu yang nomor 3 ini kan setelah kita membaca mim sukun tadi, misalkan ya tasim billah, ya tasim itu saat guna itu posisi tekanannya berkurang. Lalu setelah siap-siap untuk membaca ba, dilekatkan ba, ya tasim billah seperti itu. Jadi bibir akan kuat tekanannya ketika melafazkan huruf ba. Namun ketika melafazkan huruf mim hingga gunahnya itu tekanannya berkurang. Jadi ini mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi mim sukunnya dengan gunahnya itu posisi tekanannya berkurang. Baru tekanannya menjadi kuat ketika melafalkan huruf ba. Itu yang kami rangkum dari kitab yaitu Qaul Mufid. Baik, kita lanjut ke berikutnya, topik bahasan berikutnya. Alasan kenapa sih nun sukun itu kok diganti ba. Ini dijelaskan di sini wa waju qalbiha biqalzihima mimah indal ba. Kenapa kok dirubah ya? Nun sukun atau tanwin itu kok dirubah dengan pada mim ketika bertemu dengan annahu lam yahsun al-ilham. Masalahnya kalau dibaca ilhar itu enggak baik. Ya.
Karena nun sukun atau tanwin itu makhrajnya itu butuh untuk menyuarakan gunnah. Sehingga ketika nun sukun tadi dibaca dengan izhar, itu cenderung menyerupai waqaf. Di sini ila futurin yusbihul waqfah. Jadi ketika baca contoh misalkan anburika. Nah, itu ketika nun mau beralih kepada ba ketika dibaca itu hari. Itu ada juga sedikit sekali. Jadi ketika lidah menempel di atas di terus diturunkan dulu, dilepas lalu bibir yang melafalkan itu ada jarak di sana. Ada peluang ya, peluang untuk menyerupai waqaf di sana. Jadi nggak baik untuk dibaca izhar. Wa ikhrajul ba'i ba'dahuma min makhraji yan'u min at-taswit bil gunnah. Dan keluarnya huruf ba dari makhrajnya setelah nun itu akan mencegah dari suara gunnah karena melekatnya dua bibir. Kenapa kok tadi bisa memiliki waqaf? Karena ketika persiapan mengatakan ba itu nanti akan berhenti itu gunnahnya. Ketika dibaca dengan izhar itu akan berhenti. Yamna'u min at-taswit bil gunnah, akan mencegah berlalunya suara gunnah itu sehingga nanti akan menyerupai waqaf. Lalu kenapa kok tidak dibaca idgham saja? Walam yahsun al-idgham lil taba'ud fil makhraj, karena makhrajnya jauh ya. Wal mukhalafatu fil jinsiyah, karena jenisnya juga berbeda. Itu. Berbedanya ya karena nun itu harfan aghanna. Huruf yang memiliki gunnah. Begitupun juga tanwin itu juga memiliki gunnah, yang mendengung suaranya. Wal ba'u, sedangkan ba itu tidak berdengung. Jadi tidak bisa kalau dibaca dengan idgham lam yahsun. Nah, sehingga lalu ini ada pendapat ya kan untuk yang di mana di kitab Nahjul Qaul Mufid ini disebutkan juga walam yahsun al-ikhfa'u, juga tidak baik kalau dibaca ikhfa ya. Seperti ikhfa-nya nun sukun bertemu 15 yang huruf sifdasana itu. Dan juga tidak baik membaca dengan ikhfa seperti halnya tidak baik membaca dengan izhar dan idgham. La izhar tidak baik, idgham tidak baik, ikhfa juga tidak baik. Karena ikhfa itu, ini alasannya, karena ikhfa itu sendiri adalah antara idgham, izhar dan idgham. Itu alasannya kenapa ikhfa juga tidak baik dilafalkan di saat nun sukun bertemu dengan ba. Lalu dengan demikian maka digantilah dengan mim itu. Lalu bacaannya mimnya diringankan tekanannya. Itu alasan kenapa nun sukun diganti dengan huruf mim. Izhar tidak baik, idgham tidak baik, ikhfa pun tidak baik. Namun di sini juga disebutkan menurut dalam kitab Syarhil Mulla wa wajhul qalbil usul ityan, dirubahnya nun sukun bertemu ba itu pada mim itu karena sulitnya menunaikan gunnah terhadap nun atau tanwin jika keduanya itu diizharkan. Susah menerapkan gunnahnya itu kalau dibaca izhar itu bagaimana? Susah ketika bertemu ba ya. Kalau bertemu huruf halqi tidak susah. Ini menurut kitabnya Nahjul Qaul Mufid. Lalu walam yuzghamu li ikhtilafi nafil makhraji, tidak diidghamkan karena berbeda, jenis hurufnya berbeda. Sehingga jika izhar ya, dan idgham tidak pantas, suatu uyinat ikhfa, itu nggak ada pilihan lain, maka harus baca ikhfa. Inilah pendapat yang mengatakan bahwa nun sukun bertemu ba itu dibaca ikhfa. Nah, kalau yang tadi bukan ikhfa itu,
Yang pertama mengatakan itu bukan ikhfa. Karena ikhfa itu antara izhar dan idgham. Ini meskipun suaranya samar tapi itu bukan ikhfa. Tapi kalau yang dalam kitab Syarhil Mulla itu mengatakan ketika bukan idgham dan bukan juga izhar, ya tentu itu dibaca ikhfa. Lalu dari ikhfa itu sendiri dirubah menjadi mim karena menyerupai dengan ba secara makhraj ya, dan menyerupai dengan nun gunahnya. Jadi akhirnya adil nih ketika dibaca dengan ikhfa, nun sukun bertemu ba itu nun sukunnya ada, gunahnya ada, yang yaitu adalah kandungan dalam huruf itu sendiri, dan hurufnya yang menyerupai mim itu menyerupai kepada huruf ba. Jadi akhirnya ada tengah-tengah. Yang awalnya makhrajnya jauh diperdekat menyerupai ba, ya. Lalu gunahnya tidak dibuang sehingga menyerupai pada mim. Ini adil sekali. Sehingga dengan demikian kesulitan dalam membaca nun sukun bertemu ba itu dengan izhar atau idgham itu teratasi. Mungkin ini merupakan langkah terbaik ya yang dilakukan ya, meskipun pada hakikatnya teori-teori ini dibentuk setelah Al-Quran diturunkan. Dalam artian riwayat dalam bacaan Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril itu memang begitu. Sehingga para ulama merumuskan apapun alasannya, tetap ada alasan ataupun tidak, memang beginilah bacaan iqlab atau ikhfa yang diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang iqlab dan ikhfa ini. Mungkin masih banyak penjelasan yang tidak bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas, juga mungkin karena kemampuan saya yang masih pemula ini sangat terbatas sekali. Mungkin ada penyampaian yang kurang lengkap sehingga para pemirsa hadirin mungkin masih banyak bertanya-tanya, atau mungkin ada yang kurang puas karena penjelasan kami sangat membingungkan. Mohon maklum karena kami juga masih pemula, dan apabila nanti para hadirin dan para pemirsa ada keganjalan atau mungkin yang kurang paham atau ada pertanyaan, bisa disampaikan dalam diskusi setelah ini, yang mungkin insya Allah akan menjawab, para penjawab akan dibantu oleh para hadirin, para ahli pro yang pada hadir pada acara ini. Karena saya sebagai pembicara hanya menyampaikan sedikit apa yang kami paham dari kitab. Tentu para hadirin, para ahli pro yang hadir pada acara online di sini ini tentu tidak menutup kemungkinan dan bisa dipastikan jauh lebih ahli dari saya sendiri. Baik, demikian dari kami, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan berikutnya acara kami pasrahkan kepada host. Silakan Ustaz Andreas. Baik, alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ustadz Andi. Mungkin bagi pemirsa yang sudah join, apabila ada pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan, bisa langsung open mic dan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Andi. Monggo. Sambil menunggu. Sekali lagi untuk peserta yang sudah, apabila ada pertanyaan bisa langsung
suara dengan kompresor dan Udah. mungkin bisa lewat suaranya tadi kompresor. Cek, Ustaz Andreas, bisa didengar ya suaranya? Ya sakit, cuma ini kompresor Ustaz. Saya bertanya, misal ya, pada saat saya mengaji ya, antara bacaan-bacaan ikhlas dan ikhwa itu kan ikhwa samawi ya, pasti kan menjumpai dalam satu pekan membaca itu. Jika saya membacanya pakai furja yang ikhlasnya, apakah ikhwa samawi juga harus furja atau bisa dikombinasikan? Ada jelas nih pertanyaannya Ustaz tadi? Kurang jelas, mungkin bisa dibantu Ustaz Andreas, mungkin bisa dibantu. Ya diulangi nggih. Iki bacaan iki Pak dan ikhlas. Cek, bisa? Halo? Kasih dari jelas. Bisa lewat chat mungkin. Bisa lewat chat. Nah, sampun mendingan ngeten. Buatan firm. Coba sampean ulang malih. Sampean tulis mawon nggih. Ampun dan buatan jelas soalnya. Baik, karena tadi suaranya kurang jelas ya. Mungkin Ustadz Jaka tadi bisa menuliskan pertanyaannya lewat chat mawon. Dan untuk para peserta lain apabila ada pertanyaan bisa lewat chat juga atau lewat pertanyaan langsung, mic-nya di unmute mawon. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul Ustadz Andi. Ini pertanyaan dari Ustadz Jaka. Ini kalau misalnya mengaji ikhlas pakai furjah, apakah ikhlas syafawi harus furjah juga? Monggo Ustadz Andi bisa langsung dijawab ya, sekalian nunggu peserta lain mungkin sedang memikirkan pertanyaannya. Monggo Ustadz Andi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apabila kita membaca dengan furjah, ya, dengan furjah, apakah saat iklabnya furjah, apakah ikhfa'nya juga dengan furjah, istilahnya begitu ya. Jadi kalau menurut saya
Mohon maaf kalau mungkin nanti ada keliru, mohon dikoreksi. Menurut saya hukum bacaan iqlab itu sama dengan ifak syafawi. Ya, sama, bacaannya sama. Secara pengucapan sama. Cara melafalkan juga sama. Sehingga ketika mau memilih yang furja atau tidak itu kan satu hukum istilahnya. Ketika memiliki satu misalnya iqlabnya furja ya mim sukunnya otomatis furja, kan sama itu ceritanya. Hanya saja nanti ketika kita membaca berbeda antara iqlab furja dengan ifak syafawi furja, itu nanti kita mencampur pendapat tentang cara pelafalan. Misal menurut Nihayatul Qaul Mufid, menurut Nihayatul Qaul Mufid ini itu kan tidak ada furjah di sini. Tapi menurut kitab lain mungkin tidak pakai ada furjahnya. Nah, tetapi yang itu hanya dalam pelafalan. Jadi semestinya sama. Tidak bisa kan kita bacaan kalimat yang satu pakai kita ikut Nihayatul Mufid, kalimat yang satu pakai kitab yang lain seperti itu. Meskipun yang saya tahu bahwa perbedaan furjah tidak furjah itu bukan riwayat. Istilahnya. Dalam artian itu, kalau Imam Asim ya itu pakai furjah, Imam ini tidak furjah, itu setahu saya belum menemukan perbedaan riwayat dalam furjah. Yang perbedaannya hanya dalam idgham, ikhfa atau izhar, itu saja. Ketika riwayat satu mengatakan boleh dibaca izhar, riwayat yang satu boleh dibaca dengan ikhfa. Namun membaca ikhfa-nya bagaimana? Apakah riwayat yang satu ikhfa-nya furja, riwayat satu ikhfa-nya tidak furja? Itu saya sendiri belum menemukan terhadap perbedaan riwayat seperti itu. Sehingga saya rasa sebenarnya saya tidak layak untuk memberikan pendapat ya, karena ini sangat ilmiah sekali. Namun kalau mohon dikoreksi, kalau kita mengacu pada talfik pendapat kan sebaiknya tidak dicampur aduk. Namun karena ini riwayat bisa jadi boleh dicampur aduk. Tapi kalau melihat dari talfik itu tidak baik, maka sebaiknya ya jangan ditalfik, meskipun itu pendapat ya bukan riwayat. Saya rasa ini hanya pendapat pribadi saya, tidak mewakili karya ilmiah. Yang pasti yang ilmiah adalah izhar dan ilmiah, bukan saja tidak saja. Dalam arti maksudnya ilmiah riwayatnya maksud saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari para hadirin dan para pemirsa bisa mengkoreksi dari jawaban saya, bisa dipersilahkan Ustaz Andreas. Baik, terima kasih Ustadz Andi. Mungkin bagi peserta lain mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi tentang apabila ada pertanyaan lain atau mungkin dari jawaban tadi ada yang masih perlu didiskusikan lagi. Monggo silakan open mic atau ditulis di chat mawon. Mungkin bisa menambahkan. Imam Syafi'i mungkin bisa sambil menunggu pertanyaan lain bisa memberikan kami sedikit secercah ilmu, sedikit. Kalau banyak ingin sih sebenarnya waktunya yang tidak mencukupi. Mungkin bisa menambahkan baik dari materi ataupun dari jawaban tentang
membaca satu kalimat yang satu dengan yang lain, yang satunya furja, yang satunya tidak furja. Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, sampun. Bagus kok. Tambahan aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salam silaturahmi teman-teman. Ini sesinya diskusi atau pertanyaan ya. Kalau saya tanya sama tanya. Monggo, monggo, dipersilakan. Ustaz. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya ngaji sama Yai Hilmi kemarin itu yang hari Senin. Saya menanyakan ke beliau bagaimana guru beliau membaca ikhfa dan iklab, ya. Diluruskan aja karena ada beberapa teman yang mengatakan bahwasanya guru beliau itu pakai itbab, ya. Nanti disampaikan ke teman-teman aja. Jawaban Kiai seperti ini. Guru saya, maksudnya ini Syekh Abdul Ghaffar, ketika membaca ikhfa atau iklab itu dengan merapat, hanya saja tidak terlalu ditekan. Bisa dipahami ya? Berarti tidak ada furja ya Pak ya? Kita nggak bisa ngomong itu. Istilahnya Yai hanya mengutip ya yang diomongkan Yai. Jangan dimaknai ya. Makna beda lah ya. Saya ulangi kata-katanya. Guru saya ketika Syabdul Ghaffar ya membaca ikhfa atau ikhfa itu dengan bibir merapat. Namun tanpa tekanan atau bahasanya bilgiz. Jadi kayak seperti tadi yang sudah saya mencontohkan tadi, hampir sama suaranya itu. Tasim nggak sampai merapat. Intinya tekanannya. Jadi kalau saya ngomong itu tidak merapatnya tidak terlalu ditekan. Itu ya, itu kita kembalinya ke sanadnya. Nah, kalau tanya kenapa Yai kok furjah? Nah, saya lanjutkan pertanyaannya. Jawaban Kiai singkat. Guru saya bukan hanya Syekh Abdul Ghaffar saja. Intahal bahas. Jadi selesai. Jadi jawaban ketika saya tanya kenapa dengan Yai furjah, jawabannya guru saya bukan hanya Syekh Abdul Ghaffar saja. Intinya gitu ya, bisa dipahami ya. Namun yang saya tangkap karena beliau ngajar hakut tilawah, kayaknya madhab yang boleh ikuti adalah madhab hakut tilawah, bukan nihayatul qaulul mufid. Ya hakut tilawah itu jelas cara membacanya dengan furjah. Silakan dibuka di bab itu. Bisa dipahami ya. Nanti dibuka lagi kitabnya, itu ada. Kayaknya Yai lebih cenderung mengikuti yang itu. Ya, tapi kalau kita kembali ke bagaimana Syekh Abdul Ghaffar, ya tadi dijelaskan beliau dengan merapatkan bibir tapi tidak terlalu menekan. Saya nggak bisa ngomong itu furjah atau tidak, tapi beliau ngomongnya gitu. Jadi jangan dimaknai. Intinya merapat tidak terlalu menekan. Sampai situ ya, bisa pahami ya. Terus saya lanjutkan pertanyaannya, kenapa Yai ngajarkan furjah? Jawabannya, guru beliau, jawabannya, guru saya bukan hanya Syekh Abdul Ghaffar saja. Ada Syekh Yasin, ada Syekh Idris, dan yang lainnya. Saya belum menuruti sanadnya Syekh Idrisnya, ya, tapi ada yang dari Mesir ada. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya. Menambah saja. Ini tambahan yang bagus sekali, super sekali. Ya. Allah. Tambah satu lagi, kalau ditanya, kalau kita kembali ke kitab-kitab yang lama itu ya yang abad ke-4 itu kan lama. Seperti kitab At-Tadhkirah, kitab karyangannya Syekh Thohir bin Golbun itu
dengan tegas mengatakan bi'itbaqi safatain, tegas versi kitab lama. Jadi itbaq itu di kitab lama ada, maksudnya abad ke-4, itu kitab abad ke-4. Jadi dilihat di kitab At-Tadhkirah itu. Jadi ulama dulu umumnya bi'itbaq. Dari mana datangnya bacaan furjah? Mulai rame dipublikasikan oleh Syekh Amir Sayyid Utsman ketika menjabat Syekhul Qura di Mesir. Saya ulangi, bacaan furjah itu dipublikasikan. Berarti kalau dipublikasikan bukan berarti sebelumnya nggak ada. Dipublikasikan oleh Syekh Amir Sayyid Utsman, ya, waktu menjabat Syekhul Qura di Mesir. Tahun 97 ditentang besar-besaran oleh Qura Syam, membuat deklarasi akbar. Seluruh Qura Syam tanda tangan, dan Qura Mesir yang kurang sepakat juga ikut tanda tangan. Saya punya deklarasinya itu, menentang bacaan furjah. Namun para Qura-Qura yang masyhur itu mengatakan ambil jalan tengah-tengahnya saja. Furjahnya tidak terlalu terbuka, itbaqnya tidak terlalu tertutup, tengah-tengah saja. Bisa dipahami ya. Jadi publikasi furjah itu ketika Syekh Amir menjadi Amir Sayyid Utsman namanya, menjadi Syekhul Qura di Mesir. Dipublikasikan cara bacanya furjah. Tapi itu ditentang oleh seluruh Qura Syam dengan membuat deklarasi besar-besaran, tanda tangan banyak para Syekhul Qura itu tentang itu. Tapi lambat laun kadung sudah terlanjur masyhur, ya, akhirnya jalan tengahnya yaitu tadi. Kalau itbaq jangan terlalu merapat, kalau furjah jangan terlalu terbuka. Bahasanya bil giz, sedang-sedang saja. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Super sekali, teman. Kalau ada tanya, dari mana datangnya bacaan furjah? Kalau datangnya kita belum bisa melacak, tapi secara umum dari murid-muridnya Syekh Mutawali. Syekh Mutawali itu Syekhul Qura, dijuluki Ibnu Jazari Shogir. Oh, jadi ada Ibnu Jazari Kabir itu Ibnu Jazari, ada Ibnu Jazari Shogir itu Syekh Mutawali. Karena alim tanpa tanding sampai sekarang. Alim tanpa tanding. Sehingga dari murid-muridnya itu ada satu muridnya, maksudnya anak cucu murid ya, bukan muridnya langsung. Cucu murid itu namanya Syekh Amir Sayyid Utsman waktu menjabat Syekhul Qura mempublikasikan itu baca. Ya itu. Jadi kalau tadi menyebutnya An-Nasr, An-Nasr itu tidak menyebutkan secara detail tentang furjah. Beliau hanya bisa ikfa. Nah, ikfanya bagaimana? Apakah dengan furjah atau itbaq? Tidak ada penjelasan. Ya, jadi dimaknai sendiri. Ya, itu. Kalau yang memaknainya orang furjah ya akan dimaknai furjah. Kalau yang memaknai orang itbaq ya dimaknai itbaq. Tapi Ibnu Jazari hanya mengatakan dengan ikfa. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau nggak tahu sejarahnya. Terus mana yang paling bagus? Tidak ada kata-kata mana yang paling bagus. Jawabannya adalah dua-duanya sahih, dua-duanya hasil periwayatan. Namun kalau kita kembali pada ulama terdahulu, di kitab-kitab ulama yang dulu-dulu dari abad ke-4, abad ke-5, tertulis dengan jelas bi'itbaqi syafataini dengan itbaq. Seperti itu. Itu saja sih permasalahannya. Jadi nggak ada masalah sih. Tapi bagi Qori ya, ini bagi Qori yang mungkin pernah MTQ, Qori kalau pakai furjah menghabiskan nafas. Tanyakan yang Qori menghabiskan nafas. Itu. Sudah mungkin itu aja tambahannya, Mas. Baik. Tadi sudah disebutkan kan, Mas?
Assalamualaikum. Tolong bisa diulang contohnya yang di tengah-tengah tadi, nggih. Apanya Ustazah? Contohkan lagi yang di tengah-tengah tadi. Sebaiknya seperti apa, Ustaz? Afwan. Yang Bilkizi. Iya, yang Bilqis. Ya, gini. Kalau kita ya sama aja yang biasanya. Ya tasim bi, nggak sampai ya tasim, nggak terlalu biasa aja. Ya tasim billah, ya tasim. Yang tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Andi tadi itu saya jadi terkesan suaranya bacaannya kayak Syekh Abdul Hakim, ikhfa'nya, cara mengucapkan ikhfa'nya tadi itu yang benar itu. Ustadz Adi, coba dicontohkan lagi Ustadz. Itu tadi suara jenengan, master model pengikhfa'nya itu persis seperti Syekh Abdul Hakim. Seperti itu pengucapannya. Gimana tadi? Coba contohkan Ustadz. Nanti bisa diputar di mana? Di YouTube, karena ini ya juga nanti di YouTube bisa nanti putar. Contohkan Ustadz. Karena saya lihat ini kayaknya geraknya pedot-pedot ini. Mungkin nanti kalau letakkan bibirnya bisa lebih jelas, bisa lihat di YouTube. Karena ini nanti akan publis di YouTube. Pas baik Ustadz Syafi'i yang mencontohkan ataupun saya mencontohkan, nanti bisa diputar lebih slow motion ya. Mungkin lebih jelas istilahnya. Mungkin itu sangat bagus sekali tambahan dari Ustadz Syafi'i, ini masukan yang luar biasa. Mungkin nanti bisa lewat chat baik Jabri ya, tapi mungkin sesegera mungkin bisa perkenan dari Ustadz Syafi'i untuk melampirkan pustaka yang Ustadz jenengan sampaikan, karena biasanya di deskripsi YouTube itu kita berikan pustaka agar bisa menjadi bahan kita baca. Karena kalau tidak ditampilkan kadang lupa apa ya tadi yang dibaca gitu, kitab apa gitu. Secara tekstual, kadang kan kita tak tahu secara pendengaran, tapi tulisannya bagaimana, terus karangannya siapa. Mungkin bisa nanti mohon perkenan dari Ustadz Syafi'i untuk memberikan sedikit pustaka yang dengan jelaskan untuk bahan tambahan bagi kami untuk bahan baca-baca nanti. Mohon perkenannya. Nanti saya share screenshot ya, saya kiriman jenengan. Siap. Pustakanya saja Ustaz, nama kitab sama pengarangnya, karena kalau screenshot ditampilkan di YouTube. Oh gitu. Kalau misalnya kalau ngomong halaman sekian, kadang-kadang beda halamannya, beda cetakan, beda halaman. Jadi tidak masalah. Yang kalau halaman beda tidak seberapa. Kalau kitabnya yang pasti itu nama kitab sama pengarangnya. Kadang ada nama kitab sama pengarang beda, khawatir yang pendengar kurang tepat, perbedaan pemahaman nanti jadi juga. Sebenarnya ini hanya sebagai tambahan pustaka saja Ustaz. Kalau referensi itu biar pendengar bisa. Oke, nanti saya kirim. Terima kasih sekali Ustaz kehadiran panjenengan. Sama-sama. Semua. Salam pada teman-teman ini. Silakan Ustadz Andreas, mungkin bisa di-handle kembali. Ada pertanyaan lagi mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Imam Syafi'i. Alhamdulillah, terima kasih banyak tambahannya. Mungkin bagi peserta lain mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Monggo, silakan bisa unmute atau bisa diketik lewat chat. Monggo. Monggo mungkin Ustadz Anam ada tambahan. Oh, benar nih. Cuma barangkali tadi sempat disinggung oleh Ustadz Andi
tentang riwayat yang ikhfa itu ya, saya kira untuk bacaan ikhfa itu untuk Imam Abu Ja'far ada tambahan selain yang 15 itu, ada tambahan yang kita baca idhar, baca oleh beliau ikhfa itu bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan kha dan win ya, itu dibaca ikhfa oleh Imam Abu Ja'far. Itu aja saya kira. Insya Allah Ustadz Imam Syafi'i lebih tahu ini. Terima kasih. Itu aja ya. Iya. Terus Ustadz. Mungkin peserta yang lain. Kalau nggak ada barangkali cukup Ustadz Andre. Oh nggih. Waktunya sudah lebih kayaknya ya. Lebih dari 1 jam ya. Ya pun, niki mboten wonten, tidak ada pertanyaan lagi nggih. Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa dicukupkan acara untuk hari ini. Dan untuk peserta yang sudah hadir, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga atas pertanyaan dan diskusi dan tambahan tadi yang sudah diberikan. Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya Ustadz Anam nggih saged mimpin doa untuk penutup nggih. Iya. Para partisipan ya, marilah kita tutup acara kita ini dengan Suratul Fatihah. Saling mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Anam. Dan mungkin Ustadz Andi mungkin ada hal yang perlu disampaikan sebagai penutup. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah 2 minggu lagi, jika tidak ada halangan, kita bisa berjumpa lagi di acara Disney yang diadakan antara hari Senin atau Selasa, antara 2 hari. Insya Allah 2 macam-macam mat. Jadi mat wal qasr sudah dibahas, sudah diurai, tinggal menjelaskan apa saja sih. Itu kalau nggak salah ada 21 macam mat ya. Kok banyak banget matnya itu 21 macam, apa saja. Nah, itu akan diurai di insya Allah 2 minggu kemudian jika tidak ada halangan. Untuk pastinya mungkin selebaran akan kami edarkan amin beberapa sebelumnya. Demikian Ustaz Andreas, terima kasih atas segala kekurangan dan mungkin ada kelebihan dari penyampaian kami. Saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Andi. Saya sebagai pembawa acara juga undur pamit diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir. Mohon maaf.
Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mungkin 2 minggu lagi ya, di materi yang lain. Terima kasih.